Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore ya sobat ATR BPN ya biasanya disebutnya. Selamat sore dalam kesempatan ini. Mungkin ini rangkaian video dalam rangka menuju Korpu ya, soft launching Korpu di PPSDM ATR BPN. Nah ini kebetulan kita sudah hadir Pak Nandang ya, Pak Nandang ya, dan Pak Hadi. Ya mungkin kita akan ngobrol sedikit nih tentang Korpu. Dan mungkin begini Pak Nandang, salah satu dari bagian Korpu itu ada learning on demand. Mungkin di sore ini kita fokus ke situ dulu nih, gimana Pak Nandang? Apa itu Pak learning on demand Pak? Learning on demand ya. Betul. Jadi begini ya, pada prinsipnya tidak setiap orang itu perlu pelatihan. Tidak setiap orang itu ingin latihan, ingin diklat. Kemudian lembaga juga tidak bisa juga lembaga itu memaksakan atau lembaga itu membutuhkan semua pelatihan, itu tidak juga. Jadi harus ada kejelasan, ada kebutuhan, kan kembali lagi demand ya, kebutuhan lembaga apa. Jadi sebuah pelatihan itu yang pertama itu sebaiknya itu karena keinginan dari masing-masing, dari individunya. Kemudian ada juga pelatihan itu karena kebutuhan dari lembaga, karena jabatan misalkan. Karena jabatannya, maka dia dituntut harus mampu, harus mengetahui, harus terampil di materi tersebut. Kemudian juga karena kebijakan atau karena perkembangan zaman, dia harus mengikuti semuanya. Nah, kemudian di dalam proses perkembangan sebuah lembaga pasti ada hal-hal yang memang lembaga namanya berkembang ya, ada hal yang perlu disesuaikan. Di situ juga ada hal-hal yang mungkin materi-materi atau pelatihan yang diperlukan. Nah dari situ kita perlu mengemas semuanya itu. Pelatihannya seperti apa sih yang dibutuhkan, sehingga semua pelatihan itu menjadi menarik bagi yang mengikuti, kemudian juga menjadi penting bagi lembaga, dan juga menjadi sangat bermanfaat bagi posisi dia sebagai pemangku jabatan di jabatan tersebut, dan juga untuk keberlanjutan lembaga. Kurang lebih umumnya seperti itu Mas Munir. Jadi ada kurang lebih dua ya kata kuncinya Pak. Jadi pegawainya butuh. Iya, betul. Lembaga atau instansi juga butuh gitu ya. Iya. Jadi mungkin itu yang perlu disiapkan gitu ya Pak ya. Iya, terkait betul. dengan LOD tadi. Nah, Jadi apa perlu itu, Pak? disiapkan. Jadi seseorang juga harusnya dia harus bisa mengakses dirinya sendiri. Seperti saya nih. Saya butuh pelatihan apa? Saya ingin mengembangkan apa? Itu mengakses diri sendiri. Nah, bisa juga karena asesmen dari lembaga. Kan ada lembaga asesmen ya. Asesmen berdasarkan hasil dari tim asesor menyatakan bahwa saya ini perlu ditingkatkan mampunya dalam hal tertentu misalnya. Itu terkait dengan individu. Terkait dengan lembaga pun memerlukan orang-orang yang cakap di bidangnya, termasuk di unitnya, di jabatannya, mau jabatan fungsional ataupun jabatan struktural. Jadi dia harus siap. Kemudian kebutuhan lembaga juga, kebutuhan perkembangan zaman seperti sekarang nih, yang begitu cepatnya ya. Nah ini apa yang harus disiapkan ya? Makanya seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan semuanya. Gitu ya. Baik. Gimana Pak Dini? Ini menarik Pak Nandang ya, kalau kita kaitkan dengan satu sistem yang sudah ada ya, LMS. Itu apakah LOD itu bisa kita integrasikan dengan LMS yang sudah ada? Dan bagaimana mekanismenya tuh? Ya sebetulnya ini Pak Hadi juga sebenarnya pakar juga nih. Nanya ke saya. Kita diskusi saja ya. Ya. Terkait dengan LMS. Jadi sebetulnya setiap unit atau setiap individu atau setiap pegawai, setiap orang sebetulnya bisa masuk ke LMS itu Pak. Hanya berbeda kepentingannya. Ada pelatihan-pelatihan itu yang sifatnya berupa materi-materi umum, materi-materi dasar yang diperlukan oleh setiap pegawai. Jadi semua pegawai, semua pegawai Akses. itu memerlukan materi itu, Iya. aksesnya. Ketika kita dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan situasi, keterbatasan waktu, maka siapapun bisa masuk ke situ ketika umum. Kemudian ketika seseorang merasa perlu meningkatkan pengetahuannya juga bisa masuk ke situ. Di LMS disiapkan melalui video atau melalui materi lainnya, tapi bisa diakses. Kemudian juga ada materi-materi yang merupakan materi yang sifatnya pelatihan jangka pendek atau panjang. Nah, pelatihan yang distance learning atau yang merupakan penggabungan blended. Nah, blended lain lagi disiapkan juga. Ada juga yang memang prasyarat. Dia masuk ke situ
selesai sampai ada evaluasinya. Setelah dievaluasi kemudian lulus bagus, baru masuk ke tahapan berikutnya. Dia bertahap, jadi ada standarnya. Tahap 1 selesai, level 1, level 2 jadi cukup. Kalau tidak cukup, ya kita bertemu tatap muka, datang ke PPSDM, atau mungkin perlu juga ke kantor pertanahan, atau perlu magang. Dan kemudian juga bisa juga di suatu unit kerja itu memang memerlukan PPSDM-nya yang hadir ke sana. Hadirnya dalam LMS-nya atau timnya khusus yang datang ke sana. Kurang lebih begitu, Pak. Kemudian apakah untuk masing-masing tema di dalam LOD itu apa ada pengampunya, Pak Nandang? Dan sejauh mana si pengampu itu dia bisa melayani pegawai seperti itu? Ini pertanyaannya berat nih, Pak. Ini pertanyaan berat ini karena ini butuh apa ya, jawaban yang mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Yang jelas gini, setiap materi itu ada yang bisa belajar secara online, ada yang belajar langsung melalui media, dia nonton video langsung paham. Ada juga yang tidak, ada juga yang sebetulnya dia tidak perlu nonton video, dia tidak perlu membaca, tidak perlu diberikan materi aturan, tetapi dia sifatnya problem solving ya. Jadi ada masalah, sebetulnya dia tidak butuh diklat. Dia misalnya ada kasus nih, wah saya ini nggak bisa masuk suatu aplikasi. Misalnya ada kredit, ada masalah, gimana nih? Nah, itu kita harus siapkan. Jadi kita juga harus siapkan juga. Ada orang-orang yang memang standby untuk materi tertentu. Ada juga yang tatap muka, ya seperti itu. Gitu mungkin ya Pak Edi? Menarik sekali tuh ya Pak. Iya betul Pak. Sudah bisa terwujudkan seperti itu. Jadi memang ada pos-posnya sendiri-sendiri, mana yang lewat video, mana yang lewat mungkin tutorial gitu ya Pak Nandang ya. Jadi sesuai tadi learning on demand lagi tadi ya. Sesuai kebutuhannya lagi gitu ya. Ke corporate university ya. Ya kan? Jadi masing-masing dari apa ya, kalau dikit dirjen ya? Ya, dirjen. Dia juga sebetulnya kan paling tahu, paling paham mengenai kebutuhannya. Kita di sini di PPSDM, misalnya kita sebagai bidai suara misalnya gitu ya, kita juga tidak bisa menebak-nebak apa sih keperluan dari peserta, apa sih kebutuhan dari lembaga, apa sih kebutuhan dari semuanya, kan tidak bisa juga karena masing-masing punya background yang berbeda. Tetapi di unitnya masing-masing dia paham, dia tahu seperti apa. Nah, mereka menyiapkan termasuk mengenai kurikulum dan bahan ajar dan sebagainya, video pembelajaran, dan kita bisa membantunya, mendukung supaya ini sesuai dengan keperluan, dengan kebutuhan. Jadi menarik gitu ya. Mengikuti diklat juga asik, hasilnya juga bermanfaat dan juga akan sangat bermanfaat bagi lembaga gitu. Jadi mungkin ini Pak Munir ya, Pak Nandang, dikatakan bahwa LOD itu sebagai backbone, tulang punggungnya Korpu itu tepat sekali karena memang dalam zaman itu LOD itu ya, itu dia bisa memenuhi semua kebutuhan dari pegawai, dan itulah yang menjadi tujuan dari Korpu. Barangkali itu pandangan ya. Iya, mudah-mudahan begitu. Malah kalau saya rasa ya bisa juga begini Mas Munir, Pak Hadi. Misalkan saya di kantor pertanahan gitu ya. Nah, ternyata di kantor pertanahan ini ada satu masalah. Misalkan saya tidak paham, kurang paham. Beberapa teman-teman misalnya ada di situ ada pegawai ada 60. Dari 60 itu 30 kurang paham mengenai satu hal atau satu materi tertentu. Itu bisa juga tidak perlu datang langsung ke PPSDM. Dari tim pengajar pergi ke sana. Perlunya apa sih? Perlu materi apa? Nah, kita siapkan sehingga itu akan lebih sesuai dengan keperluan kan, kebutuhannya ya. Sesuai. Atau mungkin ada beberapa kantor yang berdekatan, kita masuk ke sana. Ini kalau saya sih membayangkannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih maju lagi kita ya. Kita siapkan video-video pembelajarannya, kita siapkan juga format-formatnya seperti format diskusinya, evaluasinya gitu ya. Sangat berbeda dengan masa lalu ya, dengan ketika pelatihan itu menjadi semacam panglimanya. Jadi dicekoki, kemudian juga semacam ada format kaku, sehingga kemudian ada semacam keterpaksaan, kebosanan dari peserta, dan itu yang kemudian menjadi tidak populer di klat itu. Nah sekarang tuh ya dengan adanya berbagai konsep di mana kemudian Korpu itulah menjadi semacam rumah besarnya dari PPSDM, barangkali itu saya kira akan menjadi daya tarik bagi pegawai. Kan di sini kita ini produk Pak Ade, produk masa lalu apa mas sekarang? Penampilan semasa lalu kan? Iya.
Pak ini produk masa lalu ya. Fisiknya, tapi update terus ya masa Iya, muda. biasa. Saya transisi gabungan nih, saya ngalamin. Nah, ini Mas Munir yang baru Nah, nih. ini saya Gimana nih? Ini yang memang perlu banyak nanya nih. Nah, Betul, sekarang betul. Saya setuju. pelatihan seperti apa yang diharapkan Betul. oleh Pak Munir Ya, nih? Pak Munir kan setuju, Pak. ini yang unggul, muda unggul ini. Gimana nih? Ya mudanya Pak, unggulnya belum tahu Oh, nih Pak. oke. Jadi gini, sesuai tadi yang Pak Hadi juga bilang, memang diklat yang dulu ya saya pernah ngalami juga Pak, walaupun cuma sebentar. Jadi memang diklat yang kayak diwajibkan gitu. Jadi butuh nggak butuh, pokoknya dari kantor A kirim satu gitu. Ya. Kadang kita nggak butuh. Nah, harapan saya sebagai sebenarnya ya memang diklat itu yang butuh. Kayak saya pertama masuk Widya Suara, saya butuh untuk bagaimana membuat video pembelajaran yang interaktif. Nah, saya cari tuh pelatihan itu di LAN gitu, di mana gitu. Nah, itu sebenarnya yang mungkin teman-teman di sana di daerah mungkin dia juga seperti itu, Pak. Jadi itu yang dibutuhkan, kita bisa memilih sendiri gitu. Iya. Kita bisa memilih sendiri. Lebih asik ya? Lebih asik seperti itu, Pak. Jadi memang kita butuh ya, kita lebih fokus ke situ, tune gitu lah, tune in gitu kan. Seperti itu. Bagi Pak. lembaga juga lebih baik ya. Betul, mungkin Pak. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kan ada dua, dari individu otomatis ya, Ya. nah, dari lembaga, dan saya rasa kedepannya kita harus ke arah sana ya Pak ya. Harus dijalankan. Dan kalau tadi bilang yang dibilang Pak Nanang di pas Pak Hadi, berarti LMS itu hanya sekedar tools juga ya Pak ya. Berarti LOD itu bukan hanya online saja, berarti kan tadi Iya. kita bisa juga ke sana. Kalau memang kebutuhannya kita harus ke sana, harus ke kantor tertentu, membahas hal-hal tertentu, ya itu bisa jadi seperti itu juga berarti ya Pak ya. Sarannya seperti itu, lebih luas ya. Kalau hanya semuanya full di LMS, bayangkan berapa ya? 18.000 pegawai plus yang PNS lebih banyak lagi ya. Iya. Nah, nanti masuk LMS semua, hang bisa jadi tuh, numpuk semua. Jadi kalau kita harus siapkan lebih besar lagi. Tapi kalau kita siapkan bahwa tidak semuanya online, dan kemudian juga bisa kita langsung datang ke lokasi, Iya. bisa juga blended, Iya. kemudian juga melalui modul-modul, dan juga bisa melalui mentoring, melalui coaching kan ya, karena setiap pemimpin itu sekarang dituntut untuk bisa menjadi mentor, dia juga bisa menjadi coach ya. Nah, dengan seperti itu akan lebih cepat nih perkembangannya dibandingkan hanya menunggu dari LMS saja, atau mungkin perlu datang ke PPSDM. Nah, ini makanya Korpu kan. Baik. Siap, terima kasih Pak Nanang nih. Keren. LOD-nya, Korpunya itu ya Pak Hadi, Pak Nanang. Terima kasih. Dan jadi kata kuncinya itu sekali lagi kalau bisa saya sarikan ya, dengan adanya Korpu, dengan adanya LOD ini, itu ada kayak ke match-nya, ada ketemu antara pegawai dengan lembaga. Ketika pegawai bisa pelatihan sesuai dengan kebutuhannya, apa yang ingin dia tingkatkan, maka lembaga juga akan mendapatkan feedback-nya, akan mendapatkan hasilnya, bisa meningkatkan kinerja lembaga itu sendiri gitu ya Pak Nanang ya. Betul ya Pak Nanang ya. Ya, mudah-mudahan sukses lah kita Ya. semuanya ya. Oke. Pasti harus. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Pak Nanang, Pak Hadi, dan ya teman-teman, ya itu tadi yang sudah kita bahas tentang LOD. Mudah-mudahan ini akhir rangkaian untuk menuju soft launchingnya Korpu. Mudah-mudahan kita bisa berhasil ya menerapkan Korpu di lembaga kita di Kementerian Atr BPN. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Sama-sama, Pak terima Hadi kasih. dan Pak Nanang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.